Kalau pagi-pagi saya datang untuk beribadah doa pagi, sering mendengar ada suara biola di bawah. Nah, mengenai biola ini ada sesuatu yang menarik. Pada suatu hari, di tempat pelelangan, dilelanglah sebuah biola. Biola yang biasa. Biola yang terbuat dari kayu. Tidak ada anehnya. Dan panitia lelang mulailah melelang biola ini. Tetapi sedikit sekali peserta yang berminat untuk membelinya. Ya mungkin ada yang iseng-iseng menawar $10 atau sekitar 100.000. Lagi pula ini kan barang bekas, bukan barang baru. Di toko pun mungkin sekitar 1 juta masih dapat. 2-3 orang mencoba untuk menawar $20, $30. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang tertarik. Sampai suatu saat di depan ada seorang naik ke atas, dia mengambil biola itu dan dia mulai menyetem. Dia mulai perbaiki biola itu. Lalu dia mulai memainkannya. Semua yang hadir terpana. Karena suaranya sangat indah, sangat bagus. Lalu dia memperkenalkan diri. Namanya adalah Antonio Stradivari. Dia katakan, biola ini adalah buatan saya. Lalu semua orang terkagum-kagum karena mereka tahu biola ini adalah biola yang sangat mahal harganya. Di suatu pelelangan di tahun 2017, di rumah Kristi yang terkenal itu, sebuah biola bekas dengan cap Stradivarius itu bisa laku sampai 27 atau sekitar 28 miliar rupiah. Bisa Anda bayangkan, nilai sebuah benda yang tidak diketahui pada saat itu, dianggap murah, dianggap kemurahan, dianggap tidak berguna. Tetapi di tangan seorang Stradivarius, biola itu menjadi sebuah biola yang sangat mahal. Sebuah biola yang sangat indah. Nah, itu yang Tuhan ingatkan di minggu ini. Tuhan ingin kita menjadi alat yang berfungsi bagi Tuhan. Kemarin kita sudah banyak belajar. Saya akan membacakan apa yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan menyatakan bahwa sebagai manusia kita adalah pribadi-pribadi yang tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah status dan fungsi kita di hadapan Tuhan. Sebagai alat di tangan Tuhan, selayaknya lah Ia ingin setiap kita sungguh-sungguh berfungsi bagi kepentingan kerajaan surga secara konsisten. Perbuatan yang selaras dengan status kita sebagai alat di tangan Tuhan. Seperti layaknya seorang tentara, dimanapun dia berada dan situasi apapun yang dihadapi, status dan fungsinya sebagai tentara tetap melekat kepada dirinya, pedang di mulut dan anak panah. Jadi ketika kita mendapatkan pesan ini, kemarin Bapak Gembala sudah menerangkan. Yang pertama memahami bahwa nilai suatu alat ditentukan dari pribadi yang mengenakannya. Yang kedua, memahami bahwa alat digunakan berdasarkan sasaran penggunanya. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa kita semua untuk merenungkan dari kitab Yesaya ini, pasal 49. Di mana tadi sudah saya katakan ketika sebuah biola diciptakan oleh seorang yang sangat talenta, biola itu menjadi sebuah alat yang sangat indah. Coba bayangkan kita semua ini ada sebuah biola yang diciptakan oleh penciptanya. Sebuah alat yang diciptakan oleh penciptanya. Tuhan kita, bagaimana? Mungkin tidak layak disandingkan dengan biola. Betapa luar biasanya kita ini. Nah, kita lihat. Di pasal 49 ayat 1 di situ katakan, dengarlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dengarkanlah. Tuhan mengatakan, dengarkanlah. Perhatikanlah. Telitilah. Atau dengan kata lain, di poin pertama ini saya sebut sadarlah. Harus sadar diri. Kita harus sadar diri, siapa kita ini?
Mengapa kita harus sadar diri? Karena seseorang ketika dia tidak sadar siapa dirinya itu di hadapan Tuhan, atau siapa dirinya di hadapan manusia, banyak hal-hal yang menjadi salah paham, banyak hal yang menjadi salah arah. Tidak menjadi seorang pribadi yang sejati, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Dalam sebuah cerita, sebuah kisah untuk anak-anak, ada yang judulnya sangat menarik. Namanya judulnya Anak Itik yang Buruk Rupa. Di situ ceritakan, suatu hari seorang induk ayam menemukan sebuah telur. Nah, kita ketahui bahwa ada satu sifat induk ayam yang luar biasa. Dia ketika menemukan telur, dia akan bawa dan dia akan selalu arami telur siapapun itu, atau telur apapun. Dia arami dan menetaslah telur itu bersama dengan telur-telurnya. Nah, tanpa disadari, si telur yang satu ini sebenarnya bukan telur ayam, tetapi telur angsa. Lalu angsa itu hiduplah bersama-sama dengan ayam-ayam itu, dan dia selalu minder. Dia selalu merasa, kenapa diri saya berbeda? Paruhnya berbeda, bentuk kakinya berbeda. Ketika semua menggali-gali tanah untuk makan cacing, dia coba makan cacing, tapi paruhnya berbeda. Dia merasa sedih. Ketika dia melihat ke kolam, dia melihat, wah betapa buruk dirinya. Sangat berbeda dengan saudara-saudaranya. Sampai suatu hari, ketika dia melihat kumpulan itik yang lain, sadarlah dia bahwa dia adalah itik, bukan ayam. Dan di situ dia menemukan dirinya yang sejati. Nah, suatu cerita yang sangat mengesankan dan juga membuat kita berpikir, membuat kita merenungkan. Siapakah kita? Kalau Tuhan katakan kita seperti anak panah yang diasah, yang siap diluncurkan, itu sudah dibawakan oleh penggembala kemarin. Kita harus tahu posisi kita, kita harus tahu status kita harus sadar. Kalau kita panah, kita bukan busur. Kita bukan pemanah. Bukan kita yang mengendalikan. Kita diarahkan oleh pemanah. Seperti itulah yang Yesaya katakan di sini. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan. Untuk satu fungsi. Mari kita lihat di pasal 49 ayat ketiga. Ada dua hal yang dikatakan di sini. Ini memang seperti yang sudah dikatakan kemarin. Ini menceritakan tentang Mesias, Kristus. Tetapi kita bisa banyak belajar dari nilai-nilai yang disampaikan di sini. Pasal 49 ayat 3, siapakah kita ini? Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel. Dan olehmu aku ini menyatakan keagunganku. Engkau adalah hambaku, hamba, pelayan, pengikut, orang di bawah suatu otoritas, tuannya. Hamba, kita adalah hamba. Kristus menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba. Kita harus meneladani Kristus, kita ini juga adalah hamba Kristus. Prajurit Kristus, seorang hamba, dia dibawahi otoritas oleh tuannya. Seorang prajurit, dia dibawa otoritas komandannya. Seperti di Matius pasal 8 ayat 9, kita akan lihat. Di situ ada suatu jenjang, ketika seorang datang kepada Yesus, dan dia mengerti apa artinya otoritas itu. Matius pasal 8 ayat 9 dikatakan di situ seorang perwira yang datang pada Yesus dan melalui prajuritnya atau utusannya, dia mengatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, seorang prajurit, seorang hamba, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang yang lain datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Siapakah kita? Kita harus sadar bahwa kita adalah hamba. Seorang hamba atau seorang prajurit harus melakukan apa yang diperintahkan oleh komandannya, atasannya. Itu yang dikatakan bahwa kita adalah hamba. Kita harus sadar tentang hal ini. Yang kedua, pasal 49 ayat kedua dikatakan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dan itu diulang
di ayat kelima. Disitu katakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Artinya apa? Artinya kita sudah dirancang Tuhan. Sudah diprogram oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dibentuk seperti perumpamaan tadi, suatu cita, anak itik atau seorang anak angsa diciptakan untuk jadi angsa, bukan untuk jadi ayam. Kita ciptakan sebagai hamba untuk satu tujuan Tuhan, supaya bisa Tuhan pakai. Pesannya hari minggu ini kan berkata alat yang berfungsi bagi Tuhan. Kadang-kadang alat itu tidak dipakai, tidak berfungsi, tidak jadi apa-apa. Tetapi Tuhan mengingatkan di sini, kita, kamu, kalian, ibu bapak, saudara adalah hamba Tuhan yang dibentuk Tuhan untuk suatu tujuan. Sama seperti tanah liat, dibentuk oleh seorang penyunyannya. Apakah tanah liat ini berhak untuk protes? Apakah tanah liat ini berhak untuk menolak apa yang dilakukan oleh sang penyunan? Kita harus sadar, Tuhan mengasah kita, Tuhan membentuk kita, kita disiapkan untuk suatu pekerjaan yang besar. Apa yang terjadi kalau kita menolak? Sebenarnya secara realita kita tidak bisa menolak panggilan Tuhan, tugas Tuhan. Tapi seseorang mungkin menghindari panggilan Tuhan, seseorang mungkin menjauh dari panggilan Tuhan. Seseorang sepertinya menolak tujuan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya mengingat ketika bangsa Israel diberikan satu tanah yang indah, tanah yang subur, tanah yang tidak usah dikerjakan, berbuah, melimpah. Tetapi mereka menolak. Mereka menolak. Apa yang terjadi ketika mereka menolak untuk suatu tujuan yang mulia yang di depan mereka? Mereka berputar 40 tahun lamanya. Ya, saya mengatakan, ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Diasah. Apa yang terjadi ketika anak panah diasah tetapi tidak tajam-tajam? Maka sang pemanah akan meninggalkannya. Ya, mungkin akan asah lagi. Tetapi mudah tumpul. Apakah bisa dipakai untuk peperangan? Dia akan simpan lagi. Apa yang terjadi dengan seorang yang selalu menolak, selalu tidak memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya? Mungkin saudara saya pernah mengalami hal itu atau sedang mengalami hal itu, menjauh dari Tuhan, tidak mau menjadi alat Tuhan. Maka di situ kita bisa lihat sesuatu yang tidak dipakai lama-lama akan busuk, lama-lama akan karatan, tidak berguna, tidak ada fungsinya, bahkan dibawa pun tidak, akan ditinggalkan. Di situ anak panahnya, logamnya akan berkarat, kayunya akan lapuk, tidak berguna apa-apa. Hidup jauh dari rancangan Tuhan yang indah. Mungkin saya, ibu bapak, saudara berharap rancanganku lebih baik. Tapi Tuhan katakan tidak, rancangan Tuhan lebih baik. Dia ingin pakai kita. Dia ingin kita menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, melalui pesan beberapa minggu yang lalu juga, masih belum terlambat. It's never too late. Masih ada waktu. Tuhan masih berikan kesempatan jika kita masih hidup saat ini untuk Tuhan pakai. Yang tua, yang muda, sama-sama akan Tuhan pakai di akhir zaman ini. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar, siapakah kita di mata Tuhan, posisi kita di mata Tuhan, untuk sesuatu yang indah yang Tuhan akan pakai, menjadi alat yang berfungsi. Tetapi tentunya cuma sadar atau cuma tahu itu tidak mengubah, itu hanya baru setengah jalan. Karena itu kita harus lakukan hal yang kedua. Yang kedua adalah harus menaklukkan diri. Harus menaklukkan diri. Coba kita lihat di pasal 49 Yesaya ayat keempat. Di situ dikatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma.
dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Kita akan bagi dua. Tetapi aku berkata, yang pertama, bagian pertama, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Dalam bahasa asing disebut lirik. Terjemahan lainnya katakan in vain. Aku sudah bekerja keras. Aku sudah berusaha. Tetapi semuanya sia-sia. Semuanya worthless. Tidak berarti. Tidak dihargai. Tidak ada hasilnya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia melayani Tuhan? Caci maki, cerca, olok-olok, seperti itu. Bahkan Yesaya pun mengalami. Kalau ibu bapak baca mengenai kitab Yesaya, bahkan mereka bagi 3. Foto, Deutero, Trito, Yesaya. Dan Yesaya dikatakan bagian terakhir itu adalah bukan Yesaya yang menulis, tetapi dituliskan sesudah semuanya digenapi. Orang-orang tidak percaya ketika Yesaya menuliskan ada seorang raja, Kristus yang muncul, disebutkan namanya dengan jelas. Orang katakan tidak mungkin. Manusia tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan. Dan itu terjadi. Sia-sia. Sepertinya percuma apa yang kita lakukan. Capek, ya. Tetapi kita bisa lihat di sini. Ketika kita fokus hanya pada diri sendiri, hasilnya capek. Sepertinya sia-sia. Sepertinya semua usaha kita hilang begitu saja. Kita terlalu banyak pertimbangan. Fokus kita hanya pada upah duniawi. Kalau kita dapat cerca, sepertinya kita ini lebih suka dipuji. Lebih suka tenar. Lebih suka kalau menonjol. Tetapi hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Seperti itu. Seperti Saul. Saul dalam hidupnya selalu memikirkan fokusnya pada dirinya sendiri. Ketika dia berperang melawan Raja Filistin, dia ambil bagian-bagian yang terbaik. Yang Tuhan katakan tidak boleh, tetapi dia membela diri dan mengatakan ini yang terbaik Tuhan. Gemuk, indah, bagus. Bahkan Agag hendak jadikan teman. Tapi Tuhan marah di situ. Ketika kita fokus pada diri sendiri, maka hasilnya memang sepertinya sia-sia. Tetapi dalam Tuhan, kita akan lihat ketika seorang fokus pada Tuhan, meskipun itu kelihatannya caci maki, sepertinya sia-sia, sepertinya tidak ada hasilnya. Tetapi kita bisa lihat di sini, Tuhan jadikan panah yang biasa-biasa, jadi panah yang luar biasa. Batu yang biasa-biasa, batu yang dikali, jadi tinggalkan semua orang, tidak ada yang ngambil. Tetapi di tangan Daud, ketika Tuhan mengurapi dia, jadi batu yang luar biasa. Ketika kita mau fokus pada rencana Tuhan, maka hasilnya adalah luar biasa. Kita lihat, Yesaya 40, ayat yang Yesaya pasal 40, ayat ke-31. Di situ dikatakan, Yesaya 40 pasal 40 ayat 31 dikatakan, ketika seseorang fokus pada Tuhan, di situ dikatakan, seperti Raja Wali, ia akan mendapat kekuatan baru. Kekuatannya diperbaharui. Lelah, capek, ya betul. Ya, Tuhan akan beri kekuatan baru. Bahkan dikatakan, makin lama, makin kuat. Tidak lesu, tidak lelah. Itu adalah janji Tuhan. Yang dikatakan di Yesaya 40, ayat 31. Ada kemuliaan Tuhan. Ditinggikan, dinaikkan. Di pasal 49, ayat ke-6, saya akan bacakan, dikatakan, ketika sang hamba mengatakan sepertinya semuanya sia-sia, Tuhan katakan malah sebaliknya. Tuhan katakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambanya atau menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, bukan hanya untuk memulihkan Israel dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Artinya apa?
artinya ada peningkatan, ada perluasan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan pada hamba-hamba yang mau mengikuti, yang mau menjadikan dirinya berfungsi bagi Tuhan. Ketika seorang mau menaklukkan diri pada caranya Tuhan. Dan tentunya ada upah dari Tuhan, ada upah. Saya mengingat ada cerita yang disebut dengan Pilgrim Progress. Seorang yang ditulis oleh John Bunyan ketika dia di penjara, dia bermimpi, dia menuliskan cerita ini. Cerita itu mengatakan awalnya seseorang yang ketika dia disadarkan bahwa dia memanggul beban dosa pada dirinya, dia ingin melepaskan beban itu, maka dia mulailah mengikuti jalan yang benar, atau jalan kebenaran. Ketika pada suatu saat, ketika dia menemukan kebenaran itu, beban itu hilang. Tetapi apakah cuma sampai di situ ceritanya? Ternyata tidak. Rencana Tuhan lebih jauh lagi. Suatu hari atau di saat akhir, dia menemukan yang disebut surga, yang disebut Yerusalem baru. Disitulah dia menemukan puncak prestasinya atau keberhasilannya. Jadi Tuhan bukan ingin kita berhenti di satu titik. Tuhan ingin bawa kita lebih jauh. Ada kemuliaan, ada hal yang besar yang Tuhan akan berikan pada kita. Dan di 2 Timotius pasal 2 ayat 4, di sini dikatakan, jalanku bukan jalanmu. Di sini maksudnya adalah ketika seorang berfokus bukan pada dirinya, seorang prajurit yang tidak hanya berfokus pada dirinya saja, tapi berfokus pada komandannya, menyenangkan hati komandannya. Itulah yang menjadi seorang prajurit berfungsi. Ia akan ditinggikan, ia akan dimuliakan. Jadi yang pertama, kita diingatkan siapakah kita itu di hadapan Tuhan. Kita harus sadar. Dan setelah kita sadar, maka ada tugas yang kita harus lakukan. Yaitu kita harus menaklukkan diri untuk mulai berjalan bersama Tuhan. Mau diasah, mau dipakai. Jadi alat yang berfungsi bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Kayak Tuhan Yesus memberkati.